Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tokoh pembelajar dalam matematika, yaitu Jeremy Brunner. Dalam kelompok 3 terdiri dari 5 orang, yaitu saya Najwa Aini Syifa dengan NIM 11056201007. saya Rifa Fauziah dengan NIM 11056200098. Saya Munat Rizky Andayani dengan NIM 11056200122. Saya Salwa Alfiana dengan NIM 11056201117. Saya Amalia Nadianti dengan NIM 11056201118. Jeremy Seymour Brunner merupakan seorang ahli psikologi dari Universitas Harvard, telah mempelopori aliran psikologi kognitif dalam memberi dorongan agar pendidikan memberi perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir. Dasar pemikiran teorinya memandang bahwa manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Pendirian terkenalnya yang sebagian besar berdasarkan penelitian Jean Piaget tentang perkembangan intelektual anak berisi bahwa setiap mata pelajaran dapat diajarkan dengan efektif dalam bentuk yang jujur secara intelektual kepada setiap anak dalam setiap tingkat perkembangannya. Brunner berpendapat bahwa proses belajar siswa menempuh 3 tahap. Pertama, tahap informasi. Dalam tahap ini, seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Kedua, tahap transformasi. Dalam tahap ini, informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah, atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual. Ketiga, tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi, seorang siswa menilai sendiri sampai sejauh mana informasi yang telah ditransformasikan tadi dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala atau masalah yang dihadapi. Brunner dalam bukunya Toward Theory of Instruction mengungkapkan bahwa anak-anak belajar dari konkret ke abstrak melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, inaktif. Dalam tahap ini, penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung terlihat dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. Yang kedua, ikonik. Dalam tahap ini, kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran internal di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang berhubungan dengan mental anak yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Yang ketiga, simbolik. Dalam tahap ini, bahasa adalah pola dasar simbolik. Anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Dalam belajar matematika, Brunner menekankan pendekatan dengan bentuk spiral, yakni menanamkan konsep dan dimulai dengan benda konkret secara intuitif, kemudian pada tahap-tahap yang lebih tinggi yang mana sesuai dengan kemampuan siswa, konsep ini diajarkan dalam bentuk yang abstrak dengan menggunakan notasi yang lebih umum dipakai dalam matematika. Menurut teori Brunner, belajar bilangan dari objek nyata perlu diberikan sebelum anak belajar angka. Oleh karena itu, pada saat kegiatan menghitung, sebaiknya anak dilatih menghitung benda-benda nyata. Setelah itu, baru anak dilatih menghubungkan antara jumlah benda dengan simbol bilangan. Misalnya, guru menjelaskan 1 telur ditambah 1 telur sama dengan 2 telur. Lalu guru menggunakan bahasa simbol, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Akan tetapi karena anak belum mengenal bahasa simbol yaitu bilangan, maka 1 ditambah 1 sama dengan 11. Brunner melalui teorinya mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan memanipulasi benda-benda atau alat peraga yang dirancang secara khusus dan dapat diotak-atik oleh siswa dalam memahami suatu konsep matematika.
Melalui alat peraga yang ditelitinya itu, anak akan melihat secara langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur yang terdapat dalam benda yang sedang diperhatikannya itu. Keteraturan tersebut kemudian oleh anak akan dihubungkan dengan intuitif yang telah melekat pada dirinya. Bernard berpendapat bahwa dalam pembelajaran di sekolah hendaknya meliputi pertama, adanya pengalaman-pengalaman optimal. Dalam mencari masalah melalui penyelidikan, penemuan, dan cara pemecahannya, perlu adanya aktivitas, pemeliharaan, dan pengarahan. Artinya, kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Penstrukturan pengetahuan untuk pemahaman optimal. Anak dibimbing dalam memahami sesuatu dari yang paling khusus atau deduktif menuju paling kompleks atau induktif. Bukan konsep yang lebih dahulu diajarkan, tetapi contoh konkret dari kejujuran itu sendiri. Bentuk dan pemberian reinforcement. Contohnya, anak-anak membentuk konsep segi empat dengan mengenal segi empat mempunyai 4 sisi dan memasukkan semua bentuk bersisi 4 ke dalam kategori segi empat dan memasukkan bentuk-bentuk bersisi 3 ke dalam kategori segitiga. Brunner menemukan bahwa ada 4 prinsip-prinsip tentang cara belajar dan mengajar matematika yang disebut teorema. Keempat teorema yaitu teorema penyusunan. Teorema ini menyatakan bahwa bagi anak, cara yang paling tepat belajar konsep dan prinsip matematika adalah dengan melakukan penyusunan representasinya. Dalam proses perumusan dan penyusunan ide-ide, apabila anak disertai dengan bantuan benda-benda konkret, maka akan memudahkan mereka untuk mengingat ide-ide tersebut. Dengan begitu, anak akan lebih mudah menerapkan ide dalam situasi nyata secara tepat. Contohnya, untuk memahami tentang konsep kubus atau balok, maka guru perlu memperlihatkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kubus atau balok seperti kotak makan dan penghapus. Teorema notasi. Teorema ini mengungkapkan bahwa dalam penyajian konsep, notasi memegang peranan penting. Notasi yang digunakan dalam menyatakan sebuah konsep tertentu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Artinya, untuk menyatakan sebuah rumus misalnya, maka notasinya harus dapat dipahami oleh anak, tidak rumit dan mudah dimengerti. Teorema pekontrasan dan keanekaragaman. Teorema ini menyatakan bahwa dalam mengubah dari representasi konkret menuju representasi yang lebih abstrak konsep matematika dilakukan dengan kegiatan pekontrasan dan keanekaragaman. Artinya, agar suatu konsep dapat mudah dimengerti oleh anak, maka konsep itu perlu disajikan dengan memperlihatkan secara nyata konsep-konsep lainnya, dan konsep tersebut disajikan dengan beraneka ragam melalui sebuah contoh. Dalam kegiatan pengontrasan, pendidik dapat menyampaikan konsep bangun ruang pada anak dengan memberikan beberapa gambar dan siswa dapat menunjukkan gambar yang termasuk bangun ruang dan yang bukan merupakan bangun ruang. Sedangkan contoh dari keanekaragaman yaitu dalam pembelajaran konsep persegi panjang sebaiknya ditampilkan dengan berbagai contoh yang bervariasi. Misalnya, ada persegi panjang yang posisinya bervariasi seperti ada yang posisinya miring. Teorema pengaitan. Teorema ini menyatakan bahwa dalam matematika antara satu konsep dengan konsep lainnya terdapat hubungan yang erat, bukan saja dari segi isi, namun juga dari segi rumus-rumus yang digunakan. Seperti pada penentuan luas sisi bangun ruang balok, maka siswa membutuhkan pengetahuan awal tentang luas persegi panjang. Pendidik harus dapat menjelaskan kaitan-kaitan tersebut pada siswa. Dengan melihat kaitan-kaitan itu diharapkan siswa tidak beranggapan bahwa cabang-cabang dalam matematika berdiri sendiri tanpa keterkaitan satu sama lainnya. Perlu dijelaskan bahwa keempat teorema tersebut tidak dimaksudkan untuk diterapkan satu persatu sesuai urutannya. Namun dalam penerapannya, 2 teorema atau lebih dapat diterapkan secara bersamaan dalam proses pembelajaran suatu materi matematika tertentu. Hal tersebut bergantung pada karakteristik dari materi atau topik matematika yang dipelajari dan karakteristik dari siswa yang belajar.
Langkah penerapan teori belajar menurut Brunner. Pertama, sajikan contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang diajarkan. Misal, jika ingin mengajarkan bentuk bangun datar segi 4, maka sajikan bangun tersebut. Sedangkan untuk yang bukan contoh, berikan bangun datar lain segi 4, yaitu segi 3, segi 5, atau lingkaran. Kedua, bantu siswa untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Misalnya, berikan pertanyaan kepada siswa seperti, apakah bentuk ubin yang sering digunakan untuk menutupi lantai rumah? Atau berapa sentimeter ukuran ubin-ubin yang dapat digunakan? Ketiga, berikan satu pertanyaan dan biarkan siswa mencari jawabannya sendiri. Misalnya, jelaskan ciri-ciri atau sifat-sifat dari bangun ubin tersebut. Dan yang keempat, ajak dan beri semangat siswa untuk mengemukakan pendapat berdasarkan intuisinya. Jangan dikomentari dahulu jawaban itu, dan gunakan pertanyaan yang dapat membantu siswa untuk berpikir dan mencari jawaban yang sebenarnya. Langkah guru sebagai fasilitator pembelajaran dalam belajar penemuan adalah 1. Merencanakan pelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki para siswa. Kedua, menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu guru harus menyajikan dengan cara enaktif, ikonik, dan simbolik. Enaktif dengan melalui tindakan atau belajar sambil melakukan, disebut juga learning by doing. Selanjutnya yaitu ikonik dengan pengetahuan disajikan melalui gambar-gambar yang mewakili suatu konsep, dan simbolik dengan menggunakan kata-kata atau bahasa. 4. Bila siswa memecahkan masalah secara teoritis, guru hendaknya berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor. Kelima, menilai hasil belajar merupakan suatu masalah dalam belajar penemuan. Jadi, dalam belajar penemuan, guru tidak begitu mengendalikan proses pembelajaran. Guru hendaknya mengarahkan pelajaran pada penemuan dan pemecahan masalah. Penilaian hasil belajar meliputi tentang konsep dasar dan penerapannya pada situasi yang baru. Tahap enaktif, yaitu siswa diarahkan untuk mengukur atau menghitung panjang dan lebar bangun persegi panjang yang tersusun dari petak-petak satuan. Selanjutnya, siswa mengisi tabel yang tersedia sesuai dengan hasil perhitungan. Tahap ikonik. Siswa diajak menghitung banyaknya satuan persegi dengan cara membilang, dan kemudian dibimbing untuk menemukan hubungan antara satuan panjang dan lebar untuk menentukan luas bangun. Tahap simbolis. Siswa diminta untuk menyimpulkan kesimpulan umum untuk menemukan rumus luas daerah persegi panjang. Jika simbolis ukuran panjang adalah P kecil, ukuran lebarnya adalah L kecil, dan luas daerah persegi panjang adalah L besar, maka rumus luas persegi panjang dapat disimpulkan menjadi L besar sama dengan P kecil kali L kecil satuan. Jadi, luas persegi panjang adalah ukuran panjang dikali dengan ukuran lebar. Dalam sistem pembelajaran saat ini, yang menerapkan Kurtilas secara umum, karakteristik dari kurikulum 2013 itu sendiri yaitu student center atau berpusat pada siswa, dan terdapat unsur 5M yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengelola informasi, dan mengkomunikasikan. Dalam hal ini, siswa diberikan kebebasan di mana di dalam kelas untuk bertanya, berdiskusi, mencari informasi, dan mempresentasikan. Menurut Brunner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan akan bertahan lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Belajar penemuan meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir secara bebas dan melatih keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah. Dalam teori belajar Brunner yang dikaitkan dengan Kurtilas, yaitu belajar penemuan, sangatlah sesuai dengan tuntutan pembelajaran saat ini yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan proses 5M tersebut, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengelola informasi, dan mengkomunikasikan.